شيخنا كيدي محمد محمود كيدي عبد الرحمن شيخنا كيدي عبد الوهاب كيدي عبد الصلاة شيخنا كيدي محمد وحسين حسن شيخنا كيدي شريف آدم شيخنا كيدي عبد السلام كيدي محمد زين شيخنا كيدي محمد هاشم محمود شيخنا كيدي محمد موسى سيد محمد بن علوي عبد السلام عليك الفاتحة. Persis berkali-kali saya sampaikan, sholat itu perintah Allah, pahala itu efek. Ada pahala atau tidak ada pahala, semestinya kewajiban tetap dilaksanakan, karena pahala hanya sebuah efek. Kalau ada tukang material yang suka bawa-bawain pasir, gerobak, kemudian dapat uang tip dari pelanggan, uang tip itu efek. Tapi nganterin barang itu wajib. Dapat uang tip atau tidak, barang harus diantar. Cuma kadang-kadang kalau dapat uang tip agak monyong-monyong gitu. Nah, jadi sholat itu kewajiban. Ada pahala atau tidak ada pahala, tetap harus dilaksanakan. Maka dalam sebuah kesempatan di kitab Nasihat Ibad, Imam Syekh Jailani Abdul Qadir Jailani mengatakan begini, dari mana jalannya Anda bisa sombong dengan ibadah Anda, padahal Anda beribadah diminta dan diajarkan oleh yang Anda semua. Hari ini kita sholat subuh, lalu kita merasa soleh di sholat subuh, padahal subuhnya yang memerintahkan Allah, yang mengajarkan Allah, yang punya subuh Allah. Tapi kita masih minta balasan sama Allah. Pahalanya gede nih, padahal yang ngasih Allah. Allah mengatakan bahwa wa Qur'an
subuhlah Anda, sebab sholat zuhur itu disaksikan oleh para malaikat. Disaksikan, Allah mengatakan disaksikan. Malaikat yang nyatat amal ibadah pagi dan siang, malam dan siang itu ngumpulnya di subuh. Tanpa itu pun semestinya kita sudah harus sholat subuh. Maka apa yang harus kita banggakan, orang sholatnya yang merintah Allah, yang punya Allah, yang ngadirin Allah, sampai subuhnya pun itu milik Allah. Lalu di mana letak kesombongan kita dan kebahagiaan kita? Terus berjalan ini orang yang menuju Allah. Apapun yang terjadi, pokoknya nikmat. Apapun yang terjadi, pokoknya berkah. Apapun yang terjadi, pokoknya Allah. Titik. Nggak ada urusan sama dunia kan. Yang mulai saya bilang banjir. Banjir itu nikmat. Sebab itu ladang sabar, itu ladang menuju Allah. Sebab Allah, Rasulullah bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalah." Kalau Allah mencintai seorang hamba pasti dikasih bencana. Itu tanda Allah sayang. Maka saya ulang Pak, di kampung saya itu kan udah biasa tiap tahun banjir. Yang sampai ada orang bilang jangan kata hujan, langit DM aja kampung saya banjir. Itu dari zaman saya kecil. Rada-rada mendingan, belakangan ini mendingan. Gali-gali itu ini rada mendingan. Makanya tempat saya kadang-kadang kalau rumah kecil tapi tingkat, tinggi-tinggi rumahnya, karena memang antisipasi. Karena keseringan banjir, maka pas banjir biasa-biasa aja, nggak akrab sama banjir. Tapi teman-teman kita yang daerah Tanah Koja yang tahu ini baru kebanjiran, ceritanya heboh. Padahal cuma semata kaki. Kalau boleh bercanda di tempat kita yang berbiasa, semata kaki itu di lantai 2 Pak. Banjir. Tapi biasa-biasa saja. Kalau sudah keseringan, sudah profesional. Kalau orang kuliah udah S3 banjir. Sementara mereka yang berkebanjiran ber-SMA. Jadi ceritanya luar biasa. Orang kalau biasa diuji, maka husnuzan dengan Allahnya itu lebih hebat. Dulu lebih tinggi, seminggu doang kelar. Dulu hampir tiap tahun kita kebanjiran, asik-asik aja, karena terbiasa. Maka Allah akan menguji hambanya yang dia cintai, supaya lama-lama dia biasa. Ketika dia sudah biasa, maka musibah menjadi sebuah nikmat. Musibah itu menjadi sebuah yang dinanti-nantikan. Karena itu innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan memberikan pahala pada orang-orang yang sabar, balasan kepada orang-orang yang sabar bighairi hisab, tanpa dihitung-hitung. Nah, kalau sholat kan ada bahasa begini. Kalau puasa misalnya, siapa orang yang puasa 1 hari di jalan Allah maka dijauhkan 70 tahun dari neraka. Ada tuh bahasa-bahasa semacam itu. Siapa orang yang sedekah diganti, siapa orang, tapi sabar nggak ada bahasa. Artinya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Maka saya ulang lagi, kalau bapak ibu disuruh mengangkat beras 1 karung, itu berat ketika lihat karungnya sama berasnya. Tapi dibisikin sama yang punya, di dalamnya di dalam berasnya ada emas 1 kilo. Maka pola pikir kita berubah, bukan lagi beras, bukan lagi karung, tapi emas yang tadinya berat. Apapun diusahakan, berat, ambil lori, bawa. Kalau berat dengan 10 di dalam. Ambil mobil. Tapi kalau kelihatannya karung doang sama beras, berat. Kalau kelihatannya cuma sakitnya doang, banjirnya doang, mohon maaf usaha ruginya doang, bangkrutnya doang, anak dilihat bebannya doang. Tapi kalau kelihatan emas di dalamnya, bahwa di situ ada sabar, di situ ada jihad, di situ ada ibadah, di situ ada kasih sayangnya Allah, berat. Ada yang curhat, Ustaz, semalam saya nggak bisa tidur, Kenapa? Nyari anak saya susah. Anak saya jam 1 belum pulang, saya cari ketemu jam 3 sama temen-temennya di bencing belas rumah.
mana ada perempuan Ustaz 3 orang, dia berlima. Nanti saya ya Allah toh, gue sekolahin gua ini. Bagaimana itu Ustaz ya, saya punya anak begitu. Saya bilang bagus banget ada jihad. Kalau abang selalu berkata, gua begadang, gua nggak bisa tidur, gua nyari anak gua, berat bang. Maka kalau mau mati bagi abang kebayang nggak? Kalau malam begadang lagi gua, hilang lagi. Dikunci pintu, habis pintunya berapa tidur. Tapi kalau abang berpikir jihad, berpikir aman, berpikir di jalan Allah, berpikir nyari pahala, berpikir ada surga, maka berat, abang nggak berasa berat. Pola pikir kita nih, makanya laki-laki kita nggak bisa nembus ke emas di dalam berasnya. Kita baru sampai kepada karung dan berasnya, maka jadinya berat. Famazal terus berjalan, terus jalan, jangan pernah berhenti. Kan cita-citanya mau sampai kepada Allah, maka jalurnya begini, jangan pernah terus. Kalau bapak punya isi kelihatan bawelnya doang, berat. Ibu punya suami kelihatan genitnya doang, berat. Coba ayatnya, wa anashiruhunna bil ma'ruf, bergauli istri dengan cara yang ma'ruf. Perintah Allah yang kelihatan bukan ini gue belok, enggak. Ini ada perintah Allah, harus berbuat yang paling baik buat istri. Istri juga begitu, cuma kita belum tembus di pandangan kita. Ini mungkin kalau makanya kalau pakai mata hati, jangan pakai mata mata zahir, mata hati, mata batin melihatnya baru. Nah, supaya sampai ke mata hati, mata batin ini tembus ke sana nih, maka jangan pernah berhenti, terus. Belajar untuk menikmati musibah, belajar untuk menikmati ujian. Miskin, sakit, bangkrut, nikmat. Kenapa? Terima kasih Allah, akhirnya saya bisa belajar sabar. Terima kasih Allah. Nah, kalau nyaman, luar biasa. Nanti akan sampai kepada ila an anaqat bi hadratil qudsi wa basatil unsi. Sampai kemudian dia anaqat itu asalnya kalau onta digerungin, onta diparkirin, turun onta itu namanya anaqat. Kalau bahasanya digerungin, parkir gitu ya, parkir. Kalau motor itu udah sampai parkir motor, ada dikunci, itu namanya anaqat. Kita jalan menuju Allah, senang Allah, susah Allah, sehat Allah, sakit Allah, puyeng Allah, luas Allah. Lama-lama anak itu sudah merasa nyaman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan dia tidak akan pernah meninggal dunia kecuali dia sudah menyerahkan diri kepada Allah. Aslama yuslimu, islaman itu menyerahkan diri. Iya ya Allah, saya sadar orang hidup harus sakit. Terima kasih ya Allah, kau berikan saya sakit. Ya Allah, saya sadar orang hidup itu kadang-kadang harus sehat. Terima kasih ya Allah, saya sudah dikasih sehat. Terima kasih ya Allah, tidak semua orang cinta sama saya. Rasul aja dibenci. Terima kasih ya Allah, ada juga yang membenci saya. Kalau kata Hakim, semakin banyak diomongin kejelekan gubernur Anies, semakin mantap itu gubernur, makin beruntung gitu. Sebab kalau diomongin pahala kita, dosa kita jadi bergugur. Nggak bisa. Nabi aja diusir dari Makkah, Nabi aja di embargo ekonomi di sini, Nabi saja diperangi di Badar, di Uhud, di Khandaq. Siapa sih kita? Udah nyaman gitu tuh, udah nyaman kayak gitu tuh. Itu udah anaqat namanya. Kaya senyum, miskin senyum. Nah, maju senyum, bangkrut senyum. Dipuji senyum, dihina senyum. Itu udah anaqat. Nah, tapi nggak bisa ke anaqat kalau belum di depan itu. Kan dari awal tuh, tinggalkan dulu dunia, punya mobil taruh di garasi, jangan taruh di hati. Tinggalkan dulu dunia, punya emas ibu-ibu taruh di lemari, jangan taruh di hati. Tinggalkan yang di hati, tinggal Allah. Kalau belum bisa, terus jalan. Nanti Allah akan bukakan itu. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum
emang luar biasa. Kalau bicara berat, makanya perlu latihan tuh pamazal terus. Cerita banjir itu Pak, sampai sekarang masih ada. Cerita banjir, bersih semua. Tapi yang pada nganyut spring wave-nya, yang pada rubuh pipinya, masih pada ngomong aja. Yang tinggal di Bandung, di Bogor, demo di Jakarta. Gubernurnya, subhanallah. Terus. Jadi bagaimana nih caranya supaya kita anak bisa nyaman di hadapan Allah tuh bisa nyaman. Ntar ada nyaman di mana? Ada nyaman di awal, di akhir tuh sampai ke akhir. Dah, tapi jangan pernah berhenti. Tahajud jangan. Maka Nabi bilang, khairul amal adalah muhawil qalbi. Sebaik amal itu yang sedikit, yang terus sedikit. Tahajud 2 rakaat, tapi terus. Lama-lama tuh kalau kesiangan nyesel. Lama-lama tuh kalau kesiangan masih berdosa. Lama-lama tuh menikmati. Lama-lama tambah lagi. Lama-lama udah enak aja udah. Kalau orang tanya, "Pasan lu tahajud mulu, apa sih rasanya?" Nggak tahu. Udah enak aja udah. Kesiangan nyesel. Subuh jam berapa? 4:30. Bangun jam 4:15. Ya Allah, kesiangan gua. Jam 4:15. Ya Allah, kesiangan gua. Udah ada Pak, emak-emak aki-aki yang ngomong gitu. Ya Allah, kesiangan gua jam 4:15. Malah sudah 4:30, keburu dah. Yang maksud enggak keburu tuh tahajud. Kalau kita jam 4:15, puset malam mati. Kalau 4:30 subuh kudu bangun gitu. Beda gitu. Emang awalnya keterpaksaan, lama-lama kebutuhan. Sampai kepada kebutuhan itu sudah anak, udah nyaman. Sedekah, pertamanya keterpaksaan. Melihat kotak amal itu apa ya? Trauma. Kotak amal dari yang warnanya putih, coklat, sampai ada di satu masjid kotak amal bentuknya keranda jenazah. Kalau Jumat jalan, saya bilang ini serem amat kotak amal. Sengaja Ustaz, biar orang lihat mati ya. Cuma kalau saya pakai jaket dalam, serem. Ada yang kagak pakai kotak, jalan orang pakainya. Dari pakai bako, pakai kotak. Kenapa kok pakai jalan nggak pakai kotak? Kalau pakai kotak Ustaz, banyak yang pada naruhnya sembarangan. 2.000 gopeh jadi aja. Kalau saya bilang ini kan dia kagak enak sama saya. Yang begini mah kalau pakai begini nih yang tidur juga bisa saya bangunin, bang amat. Kalau kotak nggak bisa bangunin. Tapi ada orang yang pertamanya keterpaksaan. Yang saya bilang keterpaksaan itu ngamal 2.000 mah ya kagak maksa weh. Ngamal 5.000 seminggu kagak maksa weh. Mohon maaf, kalau kelas kita, kelas saya itu mungkin 100.000 itu maksa. Maka perlu dipaksa 100. Tuh pertama naruh keterpaksaan tuh, habis kita taruh tuh utang amat kau yakin aja ya Allah. Lama-lama kebutuhan, lama-lama kenikmatan. Ketika ketika ketemu janji-janji Allah di Al-Quran, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai. Orang-orang yang alani asirati wa ala itu mereka la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Dapat 1 tahun paksa 100, 1 tahun sampai 100 maksa. Tapi dia ngerasain hidupnya tuh asik-asik aja. Biasanya anak kalau mau sekolah bulan Juli setengah mati nyari duit buat beli buku, buat beli sepatu, buat beli ini. Sekarang kagak berasa, ada aja. Walaupun gak lebih, tapi ada aja. Biasanya nih, wah besok mau sekolah, tasnya sekian, sepatunya sekian, bukunya sekian, seragamnya sekian. Total jenderal tuh ada 3 orang, 2 juta, 6 juta. Dari mana nih? Tahun yang 2 tahun yang lalu. Ketika dia pakai nama 100, ada aja jalan di mana pas anak mau nyulik. Jadi ada sih bang duit kayaknya 10 juta. Ada. Ketemu asik aja. Atau duitnya nggak nongkrong tapi ada. Besok kita beli sepatu, tas di depan. Minggu depan ketemu lagi.
Minggu ambil beli buku ketemulah sedekah kemana gitu tuh persatuan punya gopek. Nah itu bila anak udah anak namanya tuh udah nyaman sama sedekah. Dan kita makan dari zaman ke zaman kan naik bensin naik, gas naik, rokok naik, amat kata naik. Aja 2.000. Ibu-ibu belanja naik, jajan anak naik, amat kata naik. Naik canggih. Pertama saya harus naik, amat mestinya. Akan mungkin kita belum anak masih proses terus. Nah, ini yang saya bilang. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ketika anak terjadi itu, udah nyaman itu, ada 6 situasi. Fi mahallil mufatahah wal muwajahah wal mujalasah wal muhadasah wal musyahadah wal muqarah. Orang yang udah nyaman di depan Allah itu nyaman di 4 keadaan. Pertama mufatah. Awal. Mufatah itu Fatihah itu pembuka. Gini Pak, Bapak Ibu ngefans sama pejabat siapa misalnya? Presiden atau gubernur ya? Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, misal ngefans. Saking ngefansnya Pak, Bapak ngelihat dia mau ke masjid nih, Bapak di depan pintu masjid, Gubernur Anies masuk gerbang, bagaimana rasanya? Malah lagi dikumputin orang di sana tuh belum sampai yang salaman, yang mau servis segala macam tuh jalan lama tuh, mufatah. Gimana rasanya ketika kita udah lama pengen ketemu, pengen salaman, pengen cipika-cipiki, pengen foto bersama, tuh mufatah, rasanya kayak apa? Tuh mufatah. Jadi ada orang yang mau tahajud bangunnya aja udah nikmat. Belum sholat belum baru bangunan doang. Jam 3 tahun tanpa harus ada alarm, tanpa harus ada yang bangunin. Ketika bangun jam 3, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Udah nikmat aja, bangunnya nikmat, bangunnya belum bayar. Ada teman-teman yang mungkin setiap Jumat sedekah. Tuh baru malam Jumatnya belum hari Jumat, belum sedekah, baru malam Jumat aja udah nikmat. Ya Allah, besok sedekah. Mubah. Pembukaan. Minggu ketiga makan. Hari Sabtu kita udah bilang besok makan. Yang bilang kita Pak, bukan yang sedekah. Allah. Kita belum sembahyang subuh jamaah belum. Baru mau ngomong doang. Subuh kurang 15 menit lagi. Itu ada. Kalau bisa segitu bisa. Coba tanya orang-orang yang mau pergi haji tahun ini. Belum pergi haji tapi bilang. Tanya orang-orang yang mau umroh 3 bulan lagi. Didaftarin, udah keluar segala macam mau umroh 3 baru itu umroh gimana rasanya? 3 bulan sebelum umroh. Gue mau umroh. Bawa apa ya? Di sana tuh bagaimana ya? Wah, luar biasa. Gue mau nggak ya pesawat ya? Tuh. Ada sebenarnya rasa itu tuh. Cuma makan haji sama umroh. Kalau tak haji mah belum dapat kita. Saya yang belum dapat. Mungkin kalau bapak-bapak ibu sudah dapat. Ramadan nih Ramadan. Makanya kan belum Ramadan kan manfaat itu ya. Manfaat akhir Ramadan. Siapa orang yang bangga bahagia dengan masukan itu mufatah. Udah ada tulisan 100 hari menyambut Ramadan. Kemarin udah banyak 100 hari menyambut Ramadan. Sekarang udah 93 kali. 93 kali menyambut Ramadan. Nah, jadi udah ada orang-orang yang mempersiapkan itu. Itu mubah. Nah, itu kalau udah anakan. Maka kalau kita masih belum ke situ berarti kita belum anak, masih proses jalan insya Allah. Atau belum jalan kita masih di depan. Nah, kita puasa Ramadan maka
Lebaran ini kita deg-degan. Lebaran kurang 3 hari udah deg-degan. Waduh, Lebaran besok hari pertama pakai baju apa? Yang disediain meja apa? Mau kemana dulu? Terus habis Lebaran jalan-jalan kemana? Itu tuh gitu. Mana persenan bulan? 2 kemarin sama anak berapa kamu 2 anak muka. Jadi ada orang-orang yang udah nikmat baca Quran, belum baca Quran, baru dulu mau baca Quran, udah hilang udah. Udah nyaman aja, baru dulu mau baca Quran, baru megang Quran doang udah. Bapak yang baru pertama kali atau berkali-kali ingin ke makam Rasulullah, luar biasa deg-degan itu. Baru angkat doang itu namanya mumpah. Sampai di kubur Nabi, di depan kubur Nabi tinggal nangisnya doang kan. Tinggal assalamualaikum, udah tinggal nangisnya doang, selesai sudah. Sebab nikmatnya sudah di awal itu namanya mumpah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang belum pernah ke Raudhah, pertama kali ke Raudhah, sampai di Raudhah sholat tinggal nangisnya doang, sujud bes, nggak ngangkat-ngangkat udah sesungguhkan aja udah. Itu namanya mumpah. Itu udah anak berarti. Waktu nikah gimana pas waktu nikah? Deg-degan gak? Waduh, 2 bulan sebelum nikah udah, aduh gimana nanti ya? Udah perlu diapain? Saya terima nikahnya dan kawinnya. Nah, anak-anak. Dah, yang pertama tuh, udah jelasin belum? Udah. Jadi Bapak Ibu kalau sudah bangun jam 3 bangunnya sudah nikmat. Puasa Senin Kamis itu malam Kamisnya udah nikmat. Ya Allah, besok puasa lagi. Bukan gini, ya Allah udah Kamis aja ya, besok puasa lagi ya. Nah, tuh ada yang puasa tapi begitu tuh, ya Allah udah Kamis besok puasa lagi aja. Tapi tetap puasa. Itu proses tadi. Itu masih pembebanan dengan kebutuhan. Nah, kalau bahasa saya itu ada nenek-nenek dulu di kampung saya itu lagi ngesap kakinya rumah. Lama amat puasa ya. Gue udah capek banget, gue rapi-rapi mau lebaran kapan sih? Itu udah di dalam Ramadan. Maka diajarin sama Nabi, marhaban ya sahur Ramadan, selamat datang. Itu dalam rangka anak. Nah, ya wajah sudah berharap. Jadi Pak Anies udah di depan kita, salaman mah belum, tapi udah di depan. Kalau kan masih di gerbang tuh, sekarang di depan, bagaimana rasanya? Nah, bagaimana rasanya? Nah, habis bangun tidur udah senang, wudhu, ketika wudhu itu baru mau takbir. Belum Allah baru itu sudah nikmat luar biasa, udah nyaman kami, udah tenang kami. Sedekah duitnya udah dipegang, belum dikasih ke orang. Tuh ketika megang duit mau sedekah, tuh tasnya udah nyaman aja. Sambil jalan ke rumah, assalamualaikum, belum tahu. Akhirnya, aduh, saya juga nggak bisa bayangin nih Pak, kalau orang bisa begitu gana. Kalau haji umroh bisa Pak, hajinya belum, umrohnya belum, tapi naik pesawatnya udah, tuh naik pesawat udah pakai seragam batik biru yang haji, masuk Pondok Gede, wow udah bangga betul itu. Dan Pondok Gede pagi-pagi disuruh, yuk kita belajar tawaf yuk di depan masjid tuh Pondok Gede, udah rasanya, besok begini kali ya, udah ketinggalan dia nggak mau ketinggalan. Itu wajah udah ada di depan, rasanya. Baca Quran baru. Belum baca nih, baru pembukaan, tapi udah nyaman sudah, udah. Alhamdulillah. Allah Akbar. Coba kalau tuh anak semuanya, itu udah masuk aja supaya apa masih? Alhamdulillah. Ada saya punya teman tuh pokoknya kalau sholat tahajud Allahu Akbar ada waktu dibatalin nggak jadi.
Tadi takbir lagi, tengah jalan ada libat lagi. Setan. Kalau saya buka pelu ke PDI ada sembahyang begitu. Nah, itu semua. Yang ketiga, wal mujalasa. Udah duduk, udah masuk tuh. Tapi baru duduk, belum ngobrol. Baru duduk. Jadi sama Pak Anies ketemu salaman. Cipika-cipiki. Baru duduk tapinya, udah samping belum ngobrol. Bagaimana rasanya? Jebol pengakan. Nah, dia sholat itu baru sekedar Allahu Akbar. Masuk doa itu Allahu Akbar nyaman aja, terbang aja. Belum Fatihah belum, punya kan Fatihah belum baru masuk, baru ibarat orang baru duduk doang. Kalau orang haji, orang umroh baru mendarat doang tuh pesawat. Tuh di Madinah. Baru melihat masjidnya doang. Ya Allah. Baru lihat Ka'bahnya doang, tawaf belum, baru lihat Ka'bahnya doang tuh. Baru di halamannya. Udah bagaimana rasanya? Udah tawaf belum? Belum. Rasanya gimana? Saya pernah memakai mahfuz itu ketika umroh tahun 2007. Nggak sengaja ngomong sama saya, Ka'bah nanti. Akhirnya lu bisa melihat lagi Ka'bah. 2003 saya melihat. Dari 2 miliar orang Islam di dunia, salah satunya lu yang diizinkan sama Allah bisa tawaf di Ka'bah sekarang. Wah, itu omongan apa deh? Akhirnya lu bisa melihat Ka'bah. Tuh, belum mulai itu rasanya enggak. Maka dia Ustaz Mahfud kan kalau itu suka dibimbing niatnya. Nawaitu an atufa indal baitil atiq wa umratin sab'a aswatin lillahi ta'ala. Aku niat tawaf 7 putaran, tawaf umrah sunnah karena Allah Ta'ala. Itu baru lihatnya kita udah mujalah. Nah, baca Quran tuh kata Siti Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi Muhammad ketika diminta Abu Bakar untuk jadi imam, apa kata Aisyah? Innahu rajulun rafiqun. Jangan Abu Bakar jadi imam ya Rasul, jangan, dia hatinya lembut. Idza qara'al Quran ghalabahul buka. Kalau dia baca Quran pasti nangis. Abu Bakar minta untuk jadi imam, kita jadi imam Qurannya enggak kedengeran, yang kedengeran gitu doang gitu. Abu Bakar. Sebab di mata Abu Bakar, ini yang gua baca kalamullah. Mohon maaf kalau bahasa lagi, omongan Allah yang gua lagi transfer lewat mulut gua. Omongan Allah itu luar biasa. Quran itu Quranul Hakim, penuh hikmah. Jadi kita sedang mentransfer, mencoba membaca apa yang pernah diucapkan dalam tanda petik oleh Allah. Kalau salah bahaya ini, kalau benar luar biasa ini. Maka baru bacanya Abu Bakar itu mujalas. Maka kata Aisyah, jangan disuruh bapak saya, bisa kata habis semuanya, nangis aja. Nah, yang keempat muhadasa, udah ngobrol apaan? Gimana rasanya? Baru itu ketemu makan saya luar biasa. Saya harap betul-betul. Gimana rasanya? Gimana? Tanya gitu ya. Balik. Ada ya? Alhamdulillah. Syukur. Itu ditanya gitu kita rasanya gitu. Rasanya. Wah, ternyata panas. Udah. Sekarang semuanya udah ngobrol sama Allah, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Wah, udah gimana? Ya Allah, masukkan kami di tempat-tempat orang yang benar, keluarkan kami di tempat-tempat orang yang benar. Udah ngobrol tuh.
inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ngobrol sama Allah. Rabbi ighfirli warhamni warfa'ni wajburni warzuqni. Udah mau berhenti sembahyang tuh, mau berhenti ngobrolin tuh, udah anak teman, nikmat luar biasa. Orang tua tuh, Allahumma inna hadzal baita baituka wal amna amnuka wa hadza maqamul 'aidi bika minan nar. Allahumma inni a'udzubika minasy syakki wasyirki wan nifaqi wa su'il akhlaqi wa su'il manzari. Allahumma qini bika sinabi. Udah tenggelam ngobrol sama Allah. Hajjam mabrura, dhanban maghfura, sa'yan masyhura. Udah sampai ke kubur Nabi, ngobrol sama Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Itu namanya anak. Dari mufatahah, kemudian muwajahah, kemudian mujalasah, sekarang muhadah. Dua lagi nih pada ya. Wal musyahadah. Syuhud itu ketika tadi ngobrol sama Pak Anies, di hatinya sudah masuk orang baik, santun, care, luar biasa. Udah nggak pakai diomong di sini. Jadi ketika orang tahajud itu sudah bukan bacaannya lagi, tapi sudah zat Allah yang dalam tanda petik masuk ke ruh Allah. Kalau bahasa itu udah melayang Pak, udah play. Kalau orang tengah ini udah play, musyahad. Itu yang saya bilang tadi, ngelihatnya bukan beras lagi, tapi ada emas di dalam beras. Bukan banjir lagi, tapi ada pahala sabar di dalam banjir. Bukan sakit lagi, tapi ada penghapusan dosa dalam sakitnya. Itu musyahad. Kita sebut dengan syuhud. Maka orang yang sa'i tidak lagi melihat jarak jauh, bukan. Orang haji tidak lagi melihat naik pesawat 9 jam, bukan. Tapi di dalam ada kerinduan dengan Rasul, di dalam ada kerinduan dengan Ka'bah, di dalam ada pengen segala macam itu syuhud yang masing-masing kita boleh jadi berbeda rasa. Terakhir wal muqarah. Kalau ayat itu kata tulusan muncul. Kalau bahasa kita akrabul akhirnya kita dengan Allah. Akrab. Kapan-kapan ketemu Pak di mana? Yang di Nurul Iman kan? Sini Pak, sini. So, akrab. Kalau udah akrab Pak, tahajud kalau kamu dibangunin, Allah yang bangun. Sedekah nggak pakai peluit, Allah yang ganti. Umroh haji nggak pakai bawa ongkos, ada jalan di ongkosin. Nah, nih bayar subuh jamaah nggak pakai, sampai aja mau hujan sampai aja Allah yang nganterin. Ini kali-kali nih Mas, ini kali ada ulama-ulama yang harus bayar jalan aja hujan tapi sampai masjid kagak basah. Ini kali gitu nih, ini kali sudah sampai tahapan pokok lah. Ini kali jadi ada ulama meninggal di daerah Bogor, yang lain berangkat semua dari Nurul Iman nih pakai mobil, kenceng-kencengan. Ada aki-aki lagi tidur, ditinggal aja sampai sana kakinya udah sampai. Nah, tuanya sudah sampai, menteri lagi tidur. Naik kapal kok, ibu mau ikut sampai dah. Ini kali udah mau kok. Nah, kita yang mana ini Pak? Ini dari itu dari yang mana? Kalau semuanya belum, berarti kita belum kita belum nyaman di hadapan Allah. Mungkin masih proses tadi itu berjalan kendaraan yang tidak berhenti, kita yang tidak pernah jadi ukurannya begitulah, dari mulai mufatahah
kemudian muwajah, kemudian mujalasah, kemudian muhadatsah, kemudian musyahadah, kemudian mutalaah. Dari mulai awal pembukaan, kemudian bertatapan, kemudian duduk bertemanan, kemudian ngobrol, kira-kira gitu ya, kemudian memahami, baru kemudian berteman nyaman di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini dia, mudah-mudahan manfaatnya sebagaimana biasa barangkali yang perlu kita diskusikan lebih lanjut di persoalan. Terima kasih Ustaz. Ya, kalau kita di ibadah kita baik makom maupun ibadah makom dengan semuanya intinya menuju kepada Allah SWT. Tapi kan kalau dari segi medis, pada wanita bahwa kesalahan kepada Allah SWT. Tapi dalam hadis kulluda dindawa, ini kita selalu menggunakan akal. Jadi bagaimana tidak kita sebutkan keluarga. Terima kasih. Saya cerita dulu ya, kemarin belum hampir 2 tahun lalu ibu saya itu kan punya penyakit diabetes yang sudah ada luka di kaki. Ini sudah belasan tahun, 17 tahun. Karena pernah dibuang dagingnya, kemudian diambil dari kulit paha, ditambal, terakhir. Terakhir diagnosanya karena sudah ke tulang, jadi tulangnya maka nggak bisa, dia harus dibuang tulangnya. Terakhir malah harus dibuang kaki. Kata dokternya begini, kalau nggak, saya bilang, kalau dibuang nanti masalahnya sembuhnya. Jadi bahasa dokter itu bukan soal sembuhnya Pak. Kalau nggak dibuang, ini nanti bakterinya akan naik ke atas. Itu bisa terus kecampur darah. Akhirnya orang tua saya bilang, nggak, gue udah tua. Jadi potong-potong masuk mati aja biar sempurna jangan aku doang. Sambil lo mohon maaf ini saya bilang ini, Mak, pas saya ya, ini ada hadis kata Nabi begini, maukah kamu aku ajarkan jampe ruqyah yang Jibril pernah mengajarkan kepada saya. Nah, kemudian Bismillahirrahmanirrahim, wallahu yashfik min kulli da'in ya'tik wa min kulli nahbatin wa min kulli syai'in hasidin. Kita bacain ini aja mah usah kaki kapan kesana sampai sekarang Ustaz. Tahun lalu sakit lagi. Justru dokter yang merawat sama dipotong lagi kata dokter, ini Pak tidak lebih bahaya dari yang dulu. Justru ini lebih baik kakinya. Kemarin mau dipotong, sekarang lebih baik kakinya. Wa'idha maliku Nah, berkending. Ada enggak kepastian ketika kita berobat kita sembuh? Nah, ini hukum dunia. Hukum dunia itu begini maksudnya, sunnatullah. Kalau kata orang tua saya, kalau kayak Isman Perak ceramah begini, yang pada punya dosa tobat, yang pada punya penyakit berobat gitu. Ketika kita tobat, misalnya kita istighfar, ya Allah ampunkan dosa saya, ada enggak kepastian Allah ampunkan dosa ini? Yang ada keyakinan. Maka dokter tuh ngomong, yang penting mah ada kemauan buat sembuh. Kan? Bahasanya kalau mau sembuh, ada kemauan buat sembuh, hatinya mau sembuh, maka sembuh. Kalau bapak udah mengat, ya kalau nggak baik-baik, nggak baik. Itu juga begitu. Dan dulu kan begini, ada zaman Nabi orang nyembur pakai surah Al-Fatihah. Kan ceritanya gitu di Sahih Bukhari. Jadi ada sahabat kira-kira diutus sama Nabi ke sebuah daerah, sampai di sana mohon maaf kehabisan perbekalan. Akhirat bahasanya kalau zaman dulu ada hakun diafah, hak bertamu. Dia namu sama orang, tapi nggak ada yang mau menjamu. Tiba-tiba lagi istirahat di bawah pohonan rame-rame, ada yang datang. Mohon maaf saudara-saudara, ini kan dari luar, ini dari daerah ya, ada nggak yang bisa ngobatin? Oh no, lurah anaknya disengat kalau jengking, belum lagi bisa ngobatin saat itu.
Kata sahabat Nabi, saya mau mengobati, tapi kalau sembuh perjanjian. Apa perjanjiannya? Kasih kita kambing 1 ekor. Sebelum kita lapar yang udah makan. Zaman dulu kan makannya kambing biasa. Siap, udah. Dibacain surah Al-Fatihah. Walaupun baik. Pertanyaannya, yang bikin baik Fatihah apa Allah? Itu minum obat itu sembuh, yang nyembuhin obat. Saya selalu bilang, Mbak, kita punya. Kemudian minum bodrek, tugas kita cuma sampai sini doang nih, nelam nih. Kita pulang ke bodrek, sampai di sini bukan urusan kita nih. Nah, kalau darahnya mau nyerap, kalau kagak, kalau yang ini mau ngancurin, kalau kagak, kalau dipompa masih mau naik, kalau kagak, soal darah nyerap apa kagak kan kita nggak ikut campur. Sampai sini doang. Maksudnya wa idza maridu bahwa nah, sama apa makan juga begitu, kita makan tugas kita. Makan, mohon maaf, kita ngopi, kita ngetes segala macam, dapat buang air kecil, kadang-kadang warnanya putih kan? Itu yang nyari siapa? Bukan kita. Maka kata Allah, ya ibadi, kullukum jami', semua kalian itu lapar, aku yang ngasih kenyang. Nah, ada buku itu dibaca buku. Katanya usus kita ini ada 9 meter. Jadi kalau kita makan itu diperas sama usus kita selama 6 jam. Maka makan yang bagus itu per 6 jam sekali. Coba kalau ususnya kagak mau begini. Maka yang bikin kenyang siapa sebenarnya? Allah. Kalau kita makan keluar nasi juga, makan kangkung keluar kangkung lagi gimana itu? Kagak mau ada. Itu maksudnya ya dalam hal itu bahwa ya. Nah, kalau teman-teman ya sudah muhadatsah anak atau sudah cukup saya kira benar-benar bermanfaatnya. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ارزقنا حبك، اللهم ارزقنا حبك، اللهم ارزقنا حبك وحب من ينفعنا حبه عندك وحب كل عمل يقربنا إليك. صلى الله على سيدنا